Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Andragogi Channel, Gerbang Ilmu Pengetahuan. Bersama saya, Dr. Supriyadi MPD. Video kali ini berupaya menjawab kegalauan mahasiswa PPG dalam menyiapkan berkas portofolio mereka, dan juga kegalauan dosen dan guru pamong dalam memberikan penilaian terhadap berkas portofolio mahasiswa serta penguasaan aplikasi UKM PPG yang kita kemas dalam kiat sukses dalam mengikuti ujian kinerja pendidikan profesi guru. Adapun agenda pembahasan kita dalam video ini, pertama adalah perencanaan pembelajaran, berisi pembelajaran tentang kiat sukses dalam membuat RPP sesuai dengan rambu-rambu dan instrumen penilaian UKIN. Video ini sudah kami publish di channel ini. Kemudian yang kedua, video pembelajaran berisi pembahasan tentang kiat sukses dalam membuat video pembelajaran sesuai dengan rambu-rambu dan instrumen penilaian UKIN. Video ini juga sudah kami publish di channel ini. Kemudian yang ketiga, video media pembelajaran berisi pembahasan tentang kiat sukses dalam membuat video media pembelajaran sesuai dengan rambu-rambu dan instrumen penilaian UKIN. Yang keempat adalah penilaian portofolio, berisi pembahasan tentang kiat sukses dalam mengumpulkan dan menghitung bahan portofolio sesuai dengan rambu-rambu dan instrumen penilaian UKIN. Topik keempat inilah yang kemudian menjadi fokus kita dalam pembahasan kali ini. Baik, video keempat yang sedang Anda saksikan ini merupakan video tutorial tentang cara penilaian portofolio. Video ini berisi pembahasan tentang kiat sukses dalam mengumpulkan, menghitung, dan menilai bahan portofolio sesuai dengan rambu-rambu dan instrumen penilaian UKIN. Video ini kami peruntukkan bagi mahasiswa PPG, dosen, dan guru pamong sebagai penilai nantinya. Perlu juga kami sampaikan bahwa di bagian video ini terdapat petunjuk penilaian berkas portofolio menggunakan aplikasi yang disampaikan langsung oleh panitia nasional. Baik Bapak dan Ibu, masa pengumpulan portofolio sebagaimana yang sudah kita ketahui dari pedoman pelaksanaan PPG bahwa masa berlaku portofolio untuk mahasiswa PPG dalam jabatan yaitu karya yang digunakan dalam portofolio adalah karya 3 tahun terakhir sebelum menjadi mahasiswa PPG. Dengan demikian bisa kita ambil maknanya bahwa selama proses PPG, apapun portofolio yang Bapak Ibu hasilkan tidak dapat digunakan dalam penilaian portofolio ini. Penilaian portofolio pada dasarnya adalah menilai capaian pembelajaran CP7, yaitu CP7-nya mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional melalui penelitian, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi. Bapak dan Ibu mahasiswa PPG yang saya hormati, penilaian portofolio ini bisa kita bagi menjadi dua, yaitu ada komponen utama dan komponen tambahan nanti. Komponen utamanya terdiri dari 4 bagian. Pertama, penelitian dan publikasi. Kedua, refleksi diri. Yang ketiga, pencarian informasi dan pengetahuan baru. Serta yang keempat adalah menghasilkan inovasi. Kemudian ada komponen tambahan, yaitu prestasi melalui kompetisi. Dan yang kedua adalah pengabdian kepada masyarakat. Baik, kita kupas satu persatu agar pengumpulan penilaian portofolio ini dapat berjalan dengan baik. Dimensi penilaian portofolio tidak lagi menggunakan dimensi sebagaimana kita menilai RPP dan video pembelajaran yang lalu. Tidak lagi menggunakan dimensi sangat kurang, baik, dan sangat baik. Akan tetapi
pada penilaian portofolio ini sudah menggunakan rubrik di setiap aspeknya. Perbedaan masing-masing rubrik dengan karakteristiknya menuntut kita untuk memahami rubrik itu secara seksama. Untuk itu, silakan simak video ini lebih lanjut. Kita bicarakan satu persatu. Ada komponen utama. Pada bagian pertama, komponen utama itu adalah penelitian dan publikasi ilmiah. Pada penelitian dan publikasi ilmiah, penilaian portofolio Bapak Ibu dibuktikan dengan kepemilikan laporan penelitian atau artikel yang diseminarkan atau dibahas di forum ilmiah tertentu atau dimuat nanti dalam proceeding atau artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah terakreditasi maupun tidak terakreditasi, tulisan ilmiah populer yang dimuat dalam majalah, tabloid, koran, newsletter, atau buletin, baik yang terbit lokal, regional, nasional, maupun internasional yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu, baik individu atau kelompok. Dengan demikian bisa kita maknai bahwa laporan penelitian dan artikel bisa kita manfaatkan untuk publikasi dengan catatan laporan penelitian dan artikel yang Bapak Ibu buat itu atau yang sudah terbit itu sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Artikel yang di luar mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu nanti akan ditolak atau tidak dapat dinilai sebagai bagian dari portofolio Bapak Ibu. Kemudian skripsi, tesis, disertasi, dan makalah yang dihasilkan sebagai pemenuhan tugas akademik semasa sebagai mahasiswa studi lanjut juga tidak dapat dimasukkan sebagai komponen karya ilmiah pengembangan profesi. Atau juga bisa kita katakan bahwa seluruh makalah atau penelitian seperti PTK yang dihasilkan selama proses PPG juga tidak dapat dimasukkan sebagai bagian dari penilaian portofolio kita. Kita lihat ada rubrik karya penelitian dan publikasi. Dari penelitian dan publikasi ini bisa kita lihat publikasi di jurnal internasional nanti akan mendapatkan nilai 3. Kemudian publikasi di jurnal nasional baik Sinta 1 dan Sinta 2. S1 ini Sinta, S2 ini Sinta 2. Nilainya adalah 2,5. Publikasi di jurnal yang ada ISSN dan ada DOI-nya, maka poinnya adalah 2. Jurnal nasional, itu ada 1,5. Laporan hasil penelitian yang diseminarkan di sekolah, itu ada 1. Jadi Bapak Ibu harus ingat laporan hasil penelitiannya juga harus diikuti dengan seminar, baik di sekolah nanti. Oke, nilainya 1. Bagi Bapak Ibu yang tidak menyeminarkan, maka nilainya nanti akan 0,5. Atau karya ilmiah, best practice di jurnal atau proceeding internasional, nanti akan dapat 3. Karya ilmiah atau best practice di jurnal proceeding nasional, nilainya 2,5. Karya ilmiah, best practice di jurnal proceeding provinsi, nanti nilainya ada 2 poin. Tulisan karya ilmiah populer di mass media nasional, nilainya 1,5. Karya ilmiah populer di mass media provinsi, kabupaten, web resmi, bukan blog, nilainya adalah 1. Nah, dari karya-karya ilmiah ini tentunya ada yang ditulis sendiri, ada yang ditulis secara berkelompok nanti. Nah, nanti nilainya juga akan berbeda-beda. Untuk karya ilmiah yang ditulis mandiri, inilah nilainya. Seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Tapi bagi karya ilmiah yang ditulis berkelompok, nanti ada pembagiannya. Jika ditulis 2 orang, maka persentasenya 60-40%. Penulis pertama atau penulis utama 60%, penulis kedua dapat nilai 40%. 60-40% dari nilai yang tertera pada skor kredit ini. Untuk penulis yang 3 orang, maka 60, 20, dan 20. Untuk penulis pertama tidak.
dibagi, tapi penulis kedua kemudian dibagi dua. Untuk 4 orang dan seterusnya, 60 untuk penulis pertama dan 40 penulis berikutnya. Dibagi berapa orang artikel itu ditulis. Baik, Bapak dan Ibu, komponen kedua dalam komponen utama adalah refleksi diri. Refleksi diri itu dideskripsikan dalam bentuk narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus yang dilakukan oleh guru dalam pengembangan diri, termasuk 1. Merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran pada khususnya. Yang kedua, melaksanakan penelitian. Yang ketiga, mengembangkan karya inovasi, serta terkait pelaksanaan tugas guru secara umum meliputi berpikir, berperilaku, dan berinteraksi. Refleksi diri ini dideskripsikan tentang permasalahan dan perbaikan. Jadi di deskripsi diri nanti kita jelaskan ada permasalahan dan perbaikan dalam rangka menemukan makna guna memperbaikan kegiatan pembelajaran di masa depan. Kemudian dalam refleksi diri ini memuat hal-hal yang mencakup keberhasilan juga diceritakan sebagai penguatan kegiatan berikutnya. Di refleksi diri ini juga bisa bukti perubahan perbaikan yang telah dicapai nanti dilampirkan dalam laporan refleksi diri ini. Rubrik penilaian refleksi diri. Dalam penilaian refleksi diri ini kita bisa memberikan penilaian seperti ini. Melaksanakan refleksi pengembangan diri termasuk perencanaan, pelaksanaan, asesmen pembelajaran 1 semester minimal 1 kali. Jika ini yang Bapak Ibu rumuskan, maka nilai Bapak Ibu 0,5. Melaksanakan refleksi pelaksanaan penelitian juga bisa kita lakukan 0,5. Melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi nanti juga akan mendapatkan nilai 0,5. Nah, sebagai contoh nanti seorang mahasiswa mengikuti pelatihan pembuatan media untuk matematika. Pengetahuannya digunakan untuk perbaikan pembelajaran. Dengan menciptakan karya inovasi dapat merujuk karya ciptanya. Bukti perbaikan pelaksanaan pembelajaran dilampirkan pada refleksi. Nanti Bapak Ibu bisa membuat refleksi diri itu berkenaan dengan pengembangan diri, termasuk membuat RPP, membuat LKPD, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, 1 semester minimal 1 kali. Dan 1 kali itu dinilai 0,5 nanti. Deskripsi diri itu nanti dibuat langsung pada situs UKM-PPG Kemdikbud.go.id. Deskripsi kegiatan itu terbagi menjadi kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kegiatan utama itu sendiri. Misalnya kita mendeskripsikan kegiatan penelitian dan publikasi yang sudah kita lakukan. Nanti ada kolomnya di mana Bapak Ibu membuat laporan deskripsi diri ini dalam bentuk narasi. Kemudian dibuat deskripsi kegiatan refleksi diri itu sendiri. Nanti ada kolomnya lagi dan dibuat secara narasi. Nah, contoh deskripsi diri itu bisa kita buat seperti ini. Selama mengabdi menjadi guru, berbagai upaya perbaikan kualitas diri telah saya lakukan. Berbekal pengetahuan dan keterampilan yang saya peroleh dari berbagai pelatihan, BIMTEK, seminar, dan webinar yang pernah saya ikuti, saya telah melakukan berbagai upaya perbaikan dan pengembangan kualitas PBM yang saya lakukan. Perbaikan dan pengembangan yang sudah saya lakukan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, perbaikan dan penyempurnaan RPP yang sebelumnya. Nah, ini menggambarkan masalah yang sebelumnya ini. Yang sebelumnya asal jadi dan sering hanya download saja dari internet, sekarang sudah dibuat sendiri dengan kaidah-kaidah pengembangan RPP yang sesuai dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nanti bukti RPP terlampir. Nanti kita lampirkan RPP yang sudah kita perbaiki dari saat kita belum pelatihan. RPP yang sudah kita sempurnakan tersebut. Kedua, dalam pembuatan LKPD, saya sudah melakukan berbagai perbaikan dengan memperhatikan pendekatan TPACK, HOTS, literasi, dan PPK, dan seterusnya.
bisa Bapak Ibu lihat nanti, dan bukti LKPD-nya juga terlampir. Ketiga, KKM saya hitung dan buat dengan sebaik mungkin, memperhatikan dengan seksama unsur kompleksitas materi, inteks siswa, dan kekuatan daya dukung yang dimiliki oleh sekolah saya. Dan seterusnya, lalu KKM-nya dilampirkan. Kemudian bisa juga dibuat. Keempat, dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi, saya melakukan analisis butir soal. Nah, ini juga bisa kita buat seperti ini. Lalu kita lampirkan bukti hasil daya serap dari evaluasi yang kita lakukan. Kelima, berbekal pelatihan membuat soal hot dan seterusnya, nanti ada bukti soal hot terlampir. Jadi setiap Bapak Ibu merefleksikan diri, jangan lupa nanti ada bukti-bukti yang bisa dilampirkan, lalu kita lampirkan. Keenam, mengembangkan bahan ajar berupa video media pembelajaran. Berbekal pelatihan editing video yang saya ikuti, saya telah memiliki sejumlah video ini. Maka dilihatlah, ini linknya videonya. Nah, ini tambahan videonya, atau keseluruhan video dimasukkan juga boleh. Nah, ditambah lagi dengan keterangan-keterangan lebih lanjut. Bahkan sudah ada di antara video-video yang saya buat telah memiliki viewer lebih dari 100.000 misalnya. Atau bisa juga kita buat, bahkan channel yang saya buat sudah dimonetisasi oleh YouTube, sehingga saya mendapatkan penghasilan tambahan dari video yang saya buat. Ini akan memperkuat nanti refleksi diri kita, laporan refleksi diri kita. Dan untuk video seperti ini, tidak perlu dibuat lampirannya, karena dengan menempatkan link di bagian ini, kita sebenarnya sudah menempatkan lampiran dalam laporan deskripsi diri ini. Baik, bagi Bapak dan Ibu yang menginginkan contoh deskripsi diri, saya sudah sediakan beberapa contoh deskripsi diri yang bisa di-download dan dipedomani dalam pembuatan laporan deskripsi diri ini. Untuk yang berminat, silakan lihat deskripsi dari video ini, lalu di deskripsi ini sudah disertakan link downloadnya, dan tinggal Bapak Ibu klik, dan silakan Bapak Ibu download. Komponen utama yang ketiga adalah mencari informasi baru. Bapak dan Ibu mahasiswa PPG, untuk mencari informasi baru ini, kita bisa lakukan dengan, dibuktikan dengan mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi diri. Kegiatan bisa saja berupa pendidikan dan latihan, bimbingan teknis atau apalah namanya, kemudian bisa lokakarya, bisa seminar, webinar, konferensi, serta kegiatan lain yang mendukung peningkatan kualitas diri guru tersebut. Nah, nanti dilampirkan berupa sertifikat-sertifikat atau bukti-bukti lain yang mendukung kita untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian, pendidikan dan pelatihan atau diklat adalah kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa PPG dalam rangka mengembangkan atau meningkatkan kompetensi selama melaksanakan tugas sebagai pendidik, baik pada tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi, nasional, maupun internasional. Bukti dokumen keikutsertaan komponen ini berupa sertifikat atau piagam yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara yang sah. Untuk mahasiswa dengan peran peserta cukup melampirkan sertifikat. Tetapi untuk peran sebagai pemakalah perlu dilengkapi dengan makalah. Kemudian kegiatan lain yang mendukung berupa kegiatan MGMP, KKG, atau sebagai guru inti, master trainer dalam kegiatan pengembangan profesi yang dibuktikan dengan sertifikat. Jadi juga bisa digunakan sertifikat kita mengikuti MGMP atau KKG atau guru inti, master trainer, instruktur, dan sebagainya dalam kegiatan pengembangan profesi yang dibuktikan dengan sertifikat. Untuk pencarian informasi baru ini, rubrik yang kita gunakan seperti ini. Untuk kegiatan lokakarya, seminar, konferensi internasional, kalau Bapak Ibu sebagai pembicara nilainya 1, kalau sebagai peserta atau panitia atau moderator nilainya 0,50. Untuk lokakarya, seminar, konferensi regional 0,80 sebagai pembicara, sebagai peserta, panitia, dan moderator 0,40.
Lokakarya seminar komprehensi nasional 0,70 untuk pembicara, 0,35 untuk peserta panitia dan moderator. Lokakarya seminar komprehensi provinsi 0,60 untuk pembicara, 0,30 untuk panitia, peserta dan moderator. Lokakarya seminar komprehensi kabupaten 0,50 untuk pembicara, 0,25 untuk peserta, panitia dan moderator. Lokakarya seminar komprehensi di sekolah atau di gugus nanti 0,20 sebagai pembicara dan 0,10 sebagai peserta, panitia dan moderator. Jam kegiatan pembelajaran dapat kita pedomani seperti ini. Pada diklat latihan fungsional dan teknis nanti pada jam kegiatannya yang lebih dari 960 JP, maka skornya 15. Untuk 641 sampai dengan 960 nanti nilainya 9. Untuk 481 sampai dengan 640 JP nanti nilainya 6. 181 sampai dengan 480 JP nilainya 3. Kemudian 81 sampai dengan 180 nilainya 2. Dan untuk diklat 30 JP sampai dengan 80 JP nilainya 1. Nah, untuk diklat di bawah 30 JP nanti disebut dengan paket kegiatan guru. Paket kegiatan guru misalnya paket pengembangan kurikulum, paket penyusunan modul dan lain-lain, satu paket minimal 3 jam. 3 jam pertemuan, 1 jam itu terdiri dari 60 menit nanti disebut dengan satu paket nanti. Jadi kalau yang kurang dari 30 itu disebut dengan paket kegiatan guru, satu paket itu poinnya 0,35. Baik Bapak dan Ibu, untuk komponen utama berikutnya adalah komponen yang keempat, menghasilkan karya inovasi. Menghasilkan karya inovasi ini dengan menunjukkan adanya pengembangan profesi dengan menghasilkan karya yang sesuai dengan profesinya. Karya-karya ini dilengkapi dengan bukti berupa fakta integritas yang ditandatangani mahasiswa di atas materai 10.000 atau 2 kali 6.000. Contoh fakta integritas itu dapat dilihat nanti pada deskripsi video ini, bisa di-download pada deskripsi video ini, dan nanti pada slide berikutnya akan kita perlihatkan contoh fakta integritas yang sudah dibuat oleh mahasiswa PPG. Kemudian yang kedua, karya berupa buku. Karya inovasi itu bisa berupa buku, modul, diktat, media atau alat bantu pembelajaran, bisa juga karya teknologi, karya seni atau karya olahraga nanti yang dibuat oleh guru. Nah, untuk karya teknologi ada yang disebut dengan kompleks, ada yang disebut dengan sederhana nanti. Karya teknologi kompleks itu kriterianya adalah satu atau beberapa karya berupa hasil pengembangan model metodologi, evaluasi pembelajaran, manajemen, olahraga yang telah divideokan dengan durasi kumulatif minimal 60 menit. Satu karya berupa hasil eksperimen, sains, teknologi yang dimanfaatkan di masyarakat, minimal di tingkat kelurahan. Satu karya berupa program aplikasi komputer dan dimanfaatkan di masyarakat, minimal di tingkat kelurahan. Satu karya berupa alat atau mesin serbaguna yang dimanfaatkan di masyarakat, minimal di tingkat kelurahan. Ini disebut dengan teknologi yang kompleks. Untuk teknologi yang sederhana, kriterianya adalah satu atau beberapa karya berupa hasil pengembangan, model metodologi, evaluasi pembelajaran, manajemen, olahraga yang telah divideokan dengan durasi kumulatif minimal 30 menit. Satu karya berupa hasil eksperimen sains, teknologi dimanfaatkan hanya di tingkat sekolah. Satu karya berupa program aplikasi komputer untuk pendidikan dan dimanfaatkan di tingkat sekolah. Satu karya berupa alat mesin dimanfaatkan di tingkat sekolah. Jika Bapak Ibu adalah orang yang menghasilkan karya teknologi seperti ini, maka karya teknologinya kategorinya adalah sederhana. Ini contoh fakta integritas yang kita janjikan tadi. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendownload contoh ini, silakan lihat link di deskripsi video ini, lalu mendownloadnya. Rubrik karya inovasi.
Kita lihat untuk rubrik karya inovasi ini, kita bisa lihat menulis buku teks yang lolos penilaian Kemendikbud itu poinnya 6. Kemudian buku teks yang diterbitkan penerbit memiliki ISBN itu poinnya 3. Buku teks yang diterbitkan penerbit tapi belum ber-ISBN nilainya 1. Buku teks yang dicetak sendiri 0,5. Modul atau LKPD minimal 1 semester yang digunakan nasional itu poinnya 2. Modul LKPD minimal 1 semester yang digunakan provinsi, kabupaten, kecamatan nilainya 1. Modul LKPD minimal 1 semester yang digunakan sekolah nilainya setengah. Buku dalam bidang pendidikan diterbitkan penerbit ber-ISBN nilainya 3. Oke, kemudian yang kedua, buku dalam bidang pendidikan diterbitkan penerbit belum ber-ISBN nilainya 1. Buku dalam bidang pendidikan yang dicetak sendiri setengah. Buku hasil karya terjemah 1 poin. Buku pedoman guru 1,5. Book chapter Bunga Rampai yang terbit nasional ber-ISBN diterbitkan penerbit itu nilainya 1,5. Book chapter Bunga Rampai yang terbit nasional belum ber-ISBN diterbitkan penerbit itu nilainya 1. Kemudian untuk book chapter Bunga Rampai belum ber-ISBN diterbitkan sendiri nilainya setengah. Karya teknologi kompleks seperti yang sudah kita jelaskan tadi nilainya 4. Karya teknologi sederhana 2. Karya seni kompleks 4. Karya seni sederhana 2. Alat peraga kompleks 2. Alat peraga sederhana 1. Karya praktikum kompleks itu 4. Karya praktikum sederhana itu poinnya 2. Kemudian anggota tim pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya tingkat nasional atau provinsi nilainya 1. Nilai-nilai inilah yang nanti akan kita gunakan untuk membobot penilaian portofolio kita bagi mahasiswa dan bagi dosen nanti pedoman untuk melakukan penilaian pada karya inovasi. Komponen tambahan. Pada penilaian portofolio ini kita menggunakan komponen tambahan. Komponen tambahan ada 2. Pertama, capaian prestasi melalui kompetisi. Yang kedua, kegiatan pengabdian pada masyarakat. Kita lihat satu persatu. Capaian prestasi melalui kompetisi terdiri dari mengikuti kompetisi internasional, diukur dari juara 1 sampai dengan 5, skornya 3. Untuk mengikuti kompetisi internasional sebagai finalis, poinnya 2. Mengikuti kompetisi nasional sebagai juara 1 sampai dengan 5, itu poinnya 2. Mengikuti kompetisi nasional sebagai finalis, poinnya 1. Mengikuti kompetisi tingkat provinsi, juara 1 sampai 5, poinnya 1. Mengikuti kompetisi tingkat kabupaten, kecamatan, gugus, juara 1 sampai 5, nilainya setengah. Mengikuti kompetisi tingkat kecamatan atau gugus, juara 1 sampai 5, nilainya 3. Pada kegiatan pengabdian masyarakat, berperan aktif dalam kepanitiaan internasional sebagai ketua, nilainya 3. Berperan aktif dalam kepanitiaan internasional selain dari ketua, bisa jadi wakil ketua, sekretaris, dan bendahara, nanti nilainya 2. Berperan aktif dalam kepanitiaan nasional sebagai ketua, nilainya 2. Berperan aktif dalam kepanitiaan nasional selain dari ketua, nilainya 1. Berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat provinsi sebagai ketua, nilainya 1. Berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat provinsi selain ketua, nilainya setengah. Berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat kabupaten, ketua, nilainya setengah. Berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat kabupaten selain ketua, nilainya 0,3. Berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat sekolah, kecamatan, desa sebagai ketua 0,3.
dan berperan aktif dalam kepanitiaan tingkat sekolah, kecamatan, atau desa. Selain dari ketua, nilainya 0,2. Batas skor tiap komponen. Batas skor tiap komponen ini adalah skor maksimum untuk setiap komponen, yaitu pada komponen melakukan penelitian dan publikasi, skor maksimalnya 4. Melakukan refleksi diri, skor maksimalnya 3. Mencari informasi pengetahuan baru, nilai skor maksimumnya 3. Mengembangkan karya inovasi, skor maksimumnya 4. Mempunyai prestasi hasil kompetisi, nilai skor maksimumnya 1,5. Melakukan pengabdian pada masyarakat, skor maksimumnya 1,5. Sehingga total skor maksimum ini adalah 10. Penilai dan masa penilai portofolio. Portofolio mahasiswa PPG ini dinilai oleh 1 orang dosen dan 1 orang guru yang menguji UKIN. Kemudian penilaian dilakukan selama masa UKIN. Kemudian masa penilaian bersamaan dengan masa penilaian video pembelajaran. Kemudian yang keempat, penilai menggunakan panduan yang telah disediakan oleh panitia. Untuk skor akhir portofolio, jumlah skor dari keempat komponen rata dari kedua penilai tersebut, dosen penguji dan guru penguji UKIN. Kemudian diubah menjadi nilai portofolio yang diskalakan ke 0 sampai 100 poin. Hasil penilaian portofolio kemudian digabung dengan hasil penilaian dari CP lain pada UKIN untuk menentukan kelulusan. Rumusan pembobotan portofolio. Rumus pembobotan portofolio pada nilai untuk UKIN UKM PPG ini yaitu keempat komponen utama tidak boleh kosong. Rumusnya adalah nilai akhir UKIN 6 kali skor praktek pembelajaran tambah nilai portofolio dibagi 7. 7 ini merupakan 7 CP dalam penilaian UKIN. Berikut kita saksikan pedoman teknis penilaian UKIN menggunakan aplikasi yang disampaikan oleh Bapak Alfat Yanarto, Divisi IT Panitia Nasional. Ibu Bapak sekalian akan masuk ke aplikasi ini. Jadi alamatnya ini Ibu Bapak sekalian di https://sid/demo-ukin. Jadi ini aplikasi yang khusus digunakan untuk besok sebagai aplikasi demo. Tampilannya akan sangat mirip nanti dengan ketika Ibu Bapak melakukan penilaian. Jadi silahkan, jadi ketika Ibu Bapak mengakses alamat ini, nanti akan memasukkan yang namanya username dan password yang baru bisa dibuka besok untuk penilaian. Jadi akun akan dibagikan di kelas-kelas kecil masing-masing. Nah, nanti setelah masuk, Ibu Bapak sekalian, halaman awal atau interface awal yang besok akan dilakukan oleh Ibu Bapak sekalian adalah setelah berhasil login, ada satu nama Ibu Bapak sekalian sebagai peserta, sekaligus Bapak Ibu sekalian di sini namanya juga digunakan sebagai mahasiswa yang diuji, karena ini hanya uji coba penilaian saja. Nanti yang dinilai hanya akan ada satu untuk besok, tetapi pada saat hari H pelaksanaan nanti menunggu dari hasil plotting yang ada di LPTK masing-masing. Kalau misalkan Bapak Ibu di pelaksanaan UKIN besok diplot menguji sebanyak 8 mahasiswa, ya nanti akan muncul daftar ke 8 mahasiswa itu. Yang mana tadi di awal kami sampaikan bahwasanya di sini ada jadwal ujian yang mana Ibu Bapak hanya bisa melakukan penilaian pada saat plotting jadwal ujian itu dilakukan. Nah, yang dinilai apa Ibu Bapak sekalian pada saat pelaksanaan UKIN? Yang pertama adalah penilaian portofolio, kemudian penilaian rencana pembelajaran, dan penilaian pelaksanaan pembelajaran. Cara menilainya cukup sederhana Ibu Bapak sekalian. Bapak Ibu sekalian dihadapkan pada aplikasi ini. Syarat utamanya memang adalah
tersambung ke internet. Nanti ketika Ibu Bapak sudah berhasil masuk, yang pertama dinilai adalah penilaian portofolio. Nah, di sini akan kelihatan mana-mana yang sudah dinilai dan yang belum dinilai. Cara melakukan penilaiannya, Bapak Ibu nanti tinggal memilih bagian ini, misalkan mau menilai portofolio dulu, itu nanti akan ada 6 komponen yang harus dinilai oleh Ibu Bapak sekalian, mulai dari penelitian dan publikasi, refleksi diri, pencarian informasi baru, menghasilkan inovasi, prestasi hasil kompetisi, dan pengabdian. Mungkin untuk lebih memahami atau kami lebih bisa mengenalkan sistem secara langsung, ini saya akan langsung masuk ke dalam aplikasinya. Nah, ini besok akan masuk begini, Bu Bapak sekalian. Nah, setelah masuk, Bapak Ibu sekalian akan melihat ada daftar nama yang harus diisi oleh Ibu Bapak sekalian. Nah, ini saya mengambil contoh yang sudah terisi nanti, tapi cara penilaiannya juga sama Ibu Bapak sekalian pada saat pelaksanaan besok. Cara melakukan penilaian, yang pertama adalah tinggal Bapak Ibu memilih di sini bagian menilai. Yang pertama adalah tentang portofolio, ini tinggal diklik saja portofolio, maka akan ada 6 komponen yang tadi sudah kami sebutkan, mulai dari penelitian dan publikasi sampai kepada pengabdian, di mana pada saat penilaian portofolio itu Bapak Ibu sekalian sebagai penguji UGIN akan diberikan rubrik. Jadi nanti setelah ini rubrik mungkin juga bisa kami bagikan sehingga nanti Ibu Bapak sekalian bisa sambil dibaca-baca sebelum besok melakukan penilaian atau secara substansi akan menilai portofolionya. Jadi yang pertama dilakukan penilaian komponen 1 sampai 6 ini adalah misalkan mau menilai di bagian penelitian dan publikasi. Nah, pada saat menilai, Ibu Bapak sekalian di komponen portofolio ini, di komponen pertama ini setiap mahasiswa nanti akan mengunggah. Jadi Bapak Ibu itu nanti mahasiswa akan diberikan waktu ketika pelaksanaan uji kinerja itu sebelum Bapak Ibu dijadwalkan untuk bisa menilai, mahasiswa di hari-hari sebelumnya akan dijadwalkan waktunya untuk mengunggah baik itu portofolio maupun pelaksanaan pembelajaran dan RPP-nya. Nah, hasil unggahan dari mahasiswa itulah yang kemudian Bapak Ibu akan lakukan penilaian sesuai dengan instrumen maupun rubrik yang sudah disiapkan. Ini misalkan untuk penilaian komponen pertama tentang penelitian dan publikasi, nanti mahasiswa sudah mengisikan tentang deskripsinya, kemudian Bapak Ibu akan melihat jenis karya ataupun artikel yang sudah diupload oleh mahasiswa khususnya di komponen penelitian dan publikasi ini. Nah, nanti Ibu Bapak sekalian di masing-masing komponen ini ada yang namanya rubrik penilaian, yang ini bisa dibaca terlebih dahulu oleh Ibu Bapak sekalian. Nah, ini misalkan akan terlihat di masing-masing komponen kalau seorang mahasiswa itu sudah pernah melaksanakan publikasi di jurnal internasional, nilai maksimalnya berapa dan berapa. Termasuk kalau banyaknya kegiatan yang melakukan itu berapa orang, beliau sebagai penulis 1, 2, atau 3 dan seterusnya itu juga akan ada rubrik yang sudah disiapkan. Nah, Ibu Bapak sekalian adalah tugasnya nanti di penilaian portofolio ini melakukan validasi dan penilaian terhadap apapun yang sudah diunggah oleh mahasiswa sesuai dengan barangnya yang ada yang sudah diunggah di sana. Jadi menilai saja yang ada hasil unggahan yang ada di sini. Ini misalkan sebagai contoh
seorang mahasiswa menyatakan dia menulis jenis karya di publikasi internasional dengan judul ini, misalkan Mathematical Literacy Proficiency Development Based on Content, Context, and Process. Di sini dilihat tempat publikasinya di mana, kemudian tahun berapa, kemudian ada keterangannya sebagai penulis atau membuat artikel keberapa. Nah, Ibu Bapak sekalian, nanti pada saat melakukan penilaian, mengecek dulu terhadap berkas atau file yang sudah diupload oleh mahasiswa. Caranya, ini tinggal di bagian berkas nanti, tinggal di open new tab saja. Nanti akan tampil, di sana adalah berkas yang sudah diunggah oleh mahasiswa. Ini, misalkan tadi, judul publikasi tentang matematika literasi bla bla bla. Ini, isinya ternyata ini Ibu Bapak sekalian. Nah, nulis di jurnal dan seterusnya, mahasiswa sudah menulis di jurnal internasional. Lalu tugas Bapak Ibu sekalian adalah menjustifikasi apa yang sudah diunggah oleh mahasiswa sesuai dengan yang ada di rubrik penilaian. Cara memberikan penilaiannya seperti apa? Ibu Bapak tinggal klik di bagian nilai, lalu dimasukkan scoring. Skor ini adalah skor yang tadi ada di rubrik ini. Nih, misalkan tadi menulis publikasi di jurnal internasional, skor atau kreditnya berapa? 3 misalkan. Nah, Bapak Ibu tinggal lakukan validasi, oh artikelnya sesuai atau enggak memang di jurnal internasional atau apa. Nah, nanti penskorannya adalah Bapak Ibu hanya bisa menilai atau menskor maksimal sesuai dengan yang ada di rubrik. Misalkan tadi sebagai jurnal internasional itu nilai maksimalnya bisanya adalah 3. Kalau itu memang betul-betul di jurnal internasional dan seterusnya, Bapak Ibu bisa berikan nilai 3 di sini. Tinggal diketik angka 3, nanti cara menyimpannya adalah tinggal di save. Nah, di bagian skor akhir ini akan dihitung secara otomatis oleh aplikasi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu melakukan perhitungan. Skor akhir ini didapatkan dari angka-angka yang ada di rubrik tadi dengan rumusan dia sebagai penulis keberapa. Misalkan penulis ketiga dan keempat, ini dapat poinnya berapa persen dari nilai maksimal ini. Sehingga akan muncul di skor akhir. Nah, Ibu Bapak semua, besok pada saat melakukan penilaian di aplikasi, tidak perlu menghitung skor akhir ini. Tetapi yang perlu dipastikan oleh Ibu Bapak sekalian adalah apa yang diunggah mahasiswa itulah yang nantinya akan dinilai oleh Ibu Bapak sekalian. Sampai ke bawah, ini misalkan menulis lagi tentang upaya meningkatkan tanggung jawab dan seterusnya. Nah, cara menilainya sama, dilihat dulu berkasnya di sini. Nanti akan apa namanya terlihat apa unggahan yang sudah diunggah oleh mahasiswa itu apa isinya, nanti akan terlihat di sini, tinggal dicek isinya seperti apa, lalu Bapak Ibu berikan penilaian. Nah, Bapak Ibu tidak bisa memberikan penilaian yang melebihi dari skor yang ada di rubrik. Misalkan tadi di bagian penelitian dan publikasi, nilai maksimal untuk jurnal nasional adalah 3. Nah, ketika Bapak Ibu memberikan penilaian 4 di sini, maka tidak bisa. Nanti otomatis akan kesimpan atau ternilai di sini maksimal 3. Lalu save. Kemudian Bapak Ibu berpindah ke komponen portofolio yang kedua tentang refleksi diri. Ini sama, ada rubrik penilaiannya Ibu Bapak semua. Tinggal dilihat nanti rubriknya seperti apa. Itu nanti akan terlihat rubrik yang sudah bisa dibaca atau dilihat oleh Ibu Bapak semuanya, nanti akan kelihatan di sini. Nah, setelah melihat di rubrik lagi, Ibu Bapak kemudian bisa memberikan penilaian terhadap berkas-berkas yang sudah diupload mahasiswa. Caranya seperti apa? Caranya juga sama Ibu Bapak sekalian, yaitu dengan melihat deskripsi,
lalu kegiatannya apa, refleksinya, lalu berkasnya seperti apa. Ini bisa di-download, bisa Bapak Ibu lihat berkasnya, dan seterusnya. Ini misalkan yang dilakukan oleh mahasiswa. Nah, ini nanti akan terlihat. Misalkan ini analisisnya yang sudah dilakukan, dan seterusnya. Lalu tinggal Ibu Bapak semua kembali adalah memberikan penilaian terhadap apa yang sudah ada atau apa yang sudah dicatatkan oleh mahasiswa di aplikasi. Cara menilai juga sama, tinggal ini klik nilai, nilainya berapa, maksimal setengah. Ini juga misalkan ketika berkasnya sudah dilihat oleh Ibu Bapak semuanya, tinggal diklik, tinggal diberikan penilaian, lalu disimpan. Ini contoh yang ketiga, komponen yang ketiga. Sekali lagi nanti di masing-masing ini ada rubrik. Bapak Ibu bisa lihat lagi berkasnya, tinggal dilihat. Ini misalkan mengikuti kegiatan kolektif guru tentang lokakarya dan seterusnya. Ini Ibu Bapak bisa berikan penilaian. Cara menilainya juga sama. Tinggal diisi nilainya berapa, lalu disimpan. Demikian sampai ke komponen menghasilkan inovasi, prestasi hasil kompetisi, dan pengabdian. Nanti di akhir kami sampaikan. Setelah itu, ini sambil saya bukakan, coba Ibu Bapak sekalian. Ibu Bapak sekalian, berikutnya adalah memberikan penilaian di pembelajaran. Cara menilainya seperti apa? Ini tinggal diklik kembali. Nah, nanti di sini skor yang akhir yang diperoleh Ibu Bapak sekalian akan ada muncul di sini. Jadi di sini akan terlihatan di sebelah kiri itu adalah hasil dari penilaian yang dilakukan oleh Ibu Bapak sekalian. Setelah penilaian portofolio, yang dilakukan kedua adalah menilai RPP yang sudah diunggah oleh mahasiswa untuk pada saat pelaksanaan UGIN. Caranya seperti apa? Ini tinggal diklik nanti Ibu Bapak di bagian pembelajaran ada komponen RPP dan PP. Yang pertama kita lakukan adalah menilai RPP. Ini tinggal diklik RPP. Lalu pertama kali sebelum Bapak Ibu melihat instrumen adalah mengecek dulu berkas yang sudah diunggah oleh mahasiswa. Caranya tinggal diklik, ini open new tab misalkan. Nah, ini RPP yang sudah disiapkan oleh mahasiswa. Dari RPP sini kemudian Bapak Ibu berikan penilaian sesuai dengan instrumen yang sudah disiapkan. Cara menilainya seperti apa Ibu Bapak sekalian, tinggal dilihat ke bawah. Tetapi ini kami sampaikan juga ke Bapak Ibu semua, bahwasannya nanti kalau di bagian RPP maupun praktek pembelajaran tidak ada berkas ataupun video yang diunggah mahasiswa, Ibu Bapak tidak akan bisa menilai di bagian ini. Jadi mahasiswa memang diharuskan untuk mengunggah terlebih dahulu, karena nanti pada saat hari H pelaksanaan UGIN itu, mahasiswa diberikan waktu lebih dulu di awal untuk mempersiapkan ini, sampai mengunggah ke aplikasi, nanti di jadwal tertentu adalah waktunya Ibu Bapak untuk bisa melakukan penilaian. Setelah melihat berkas ini, Bapak Ibu lakukan penilaian terhadap instrumen yang ada di sini. Ini misalkan di komponen instrumen pertama tentang tujuan atau indikator capaian pembelajaran, misalkan di bagian 1A ini tentang penjabaran KI/KD pada indikator, Bapak Ibu tinggal lakukan penilaian. Nah, yang dua komponen ini, insya Allah sore tadi di masing-masing kelas sudah dibahas lebih detail di sana. Nah, tinggal nanti Ibu Bapak berikan penilaiannya adalah mengklik penilaian dari 1 sampai 10 ini. Dari dokumen RPP misalkan yang diunggah oleh mahasiswa ini, berapa di indikator ini yang akan diberikan penilaian oleh Ibu Bapak.
Misalkan ini nilai 7, tinggal klik angka 7, nilai nanti akan berubah menjadi warna hitam. Di komponen yang kedua juga dilihat, dinilai, kemudian Ibu Bapak sekalian. Di komponen berikutnya juga sama cara menilainya. Klik angka-angka ini berdasarkan dokumen RPP yang sudah diunggah sebelumnya oleh mahasiswa. Jadi ini RPP-nya Bapak Ibu berikan penilaian. Terus ke bawah, sampai di bawah, nanti ada tombol selanjutnya, yang mana tombol selanjutnya ini baru bisa diklik untuk berpindah ke indikator atau ke instrumen berikutnya ketika semua di halaman pertama ini sudah terisi. Ketika ada salah satu ataupun lebih dari satu yang masih kosong, Bapak Ibu tidak akan bisa berpindah ke halaman selanjutnya. Nah ini sudah, tinggal diklik tadi. Setelah itu menilai di instrumen nomor 2 tentang arah pembelajaran sama. Cara menilainya juga sama, yaitu berdasarkan dokumen yang diunggah oleh mahasiswa. Ibu Bapak tinggal berikan penilaian sampai ke bawah, selesai instrumen. Selanjutnya masih ada lagi satu halaman, kelihatannya di penilaian pembelajaran. Tinggal diklik lagi, lalu pada kolom akhir akan ada tombol selesai. Jika Bapak Ibu sudah mengklik tombol selesai ini, maka Bapak Ibu sudah selesai untuk melakukan penilaian di RPP. Tinggal diklik selesai. Nanti nilai RPP yang diinputkan oleh Bapak Ibu sekalian rata-ratanya akan masuk di bagian nilai rencana pembelajaran. Yang terakhir adalah Ibu Bapak memberikan penilaian tentang pelaksanaan pembelajaran. Caranya hampir sama dengan pada saat menilai RPP. Bedanya di sini adalah Bapak Ibu di awal ketika melaksanakan penilaian pelaksanaan pembelajaran akan melihat terlebih dahulu berkas berupa video praktek pembelajaran atau pelaksanaan pembelajaran yang sudah diunggah oleh mahasiswa. Ini contohnya, kalau saya buka. Nah, misalkan ini video yang sudah dibuat oleh mahasiswa dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, nah, dan seterusnya. Ini apa namanya? Rata-rata video yang diunggah oleh mahasiswa ini berkisar antara 20 sampai 30 menit. Dan seterusnya sampai di akhir, Bapak Ibu selesaikan dulu. Nah, inilah alasan mengapa di Panitia Nasional membatasi adalah 1 hari Bapak Ibu hanya bisa melakukan penilaian maksimal 4 mahasiswa. Karena rata-rata untuk menilai yang video tadi, Bapak Ibu harus melihat dulu videonya 1 orang, waktunya sekitar 20 sampai 30 menit sekalian. Nah, nanti proses penilaiannya juga sama, Ibu Bapak sekalian. Dari instrumen untuk PP ini, ada enggak di kegiatan pembelajaran tentang bagaimana guru mengkondisikan kelas dan seterusnya. Cara menilainya hampir sama dengan yang ada di RPP. Bapak Ibu tinggal memilih sesuai dengan instrumen yang ada, lalu berikan penilaian angka-angka ini, seterusnya sampai ke bawah. Ini karena saya hanya dari sisi teknis lebih cepat untuk menyampaikan ini. Dan nanti tapi pada saat proses penilaian Ibu Bapak ya berdasarkan dokumen dan unggahan video yang diupload oleh mahasiswa Ibu Bapak masing-masing diberikan penilaian. Diberikan penilaian secara hati-hati karena kami nanti di Panitia Nasional Pusat itu bisa melihat sejauh mana atau secepat mana Bapak Ibu memberikan penilaian. Jadi kalau misalkan ada 4
mahasiswa tadi kok selesai misalkan hanya 10 atau 20 menit dan seterusnya, itu sebenarnya dari sisi evaluasi di pusat akan sangat terlihat di sana. Lalu ini sama Ibu Bapak, cara nilainya tinggal diklik-klik bagaimana guru yang mempesona, guru yang menampilkan wajah yang ceria dan seterusnya. Dilihat di sini dari hasil video yang diunggah tadi. Lalu terakhir Bapak Ibu ngeklik tombol selesai. Maka proses penilaian UKIN untuk satu mahasiswa yang sudah diplot oleh Bapak Ibu nanti akan menilai sudah terselesaikan. Tandanya terselesaikan tadi, kalau masih nilainya kosong semua, masih merah warnanya, ketika sudah ada nilainya, warnanya akan berubah menjadi biru dan ada nilai di samping kirinya. Ini artinya adalah Bapak Ibu sudah menyelesaikan penilaian, dan nilai yang diberikan oleh Ibu Bapak sekalian adalah yang di sebelah kiri ini. Demikian Bapak dan Ibu mahasiswa PPG untuk mempedomani dalam mengumpulkan portofolio dan membuat serta menilai sendiri laporan portofolionya, serta juga kepada dosen dan guru penguji dan penilai nanti untuk mempedomani penilaian portofolio mahasiswa PPG kita. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam andragogi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.